Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi di video kali ini yang akan membahas tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihi salam hidup pada tahun 820 sampai 750 sebelum Masehi, tepatnya setelah masa Nabi Ilyas dan Ilyasa. Allah memerintahkan Nabi Yunus alaihi salam untuk menyeru penduduk Ninawa di kota Ninawa yang terletak di Mosul, Irak. Dan pada saat itu penduduk Ninawa menyembah berhala. Dengan penuh semangat Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau menunjukkan jalan kebaikan, memberi kabar tentang adanya surga, panasnya api neraka untuk orang-orang yang durhaka. Setelah 33 tahun dakwah di kaum Ninawa, tercatat hanya 2 orang yang beriman, padahal penduduk kota itu tidak kurang dari 200.000 orang. Dan tentu saja Nabi Yunus kecewa. Nabi Yunus pun kecewa kepada kaumnya karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk disampaikan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka. Nabi Yunus berkata kepada kaum Ninawa bahwa dalam waktu 3 hari lagi akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Nabi Yunus pun pergi meninggalkan Ninawa. Tiba-tiba setelah mereka melihat tanda-tanda datangnya azab, mereka mengetahui bahwa nabi mereka tidak berdusta dalam ancamannya. Maka mereka keluar menuju ke padang Sahara bersama anak-anak mereka dengan membawa ternak, unta dan ternak lainnya milik mereka yang mereka pisahkan antara induk dan anaknya. Kemudian kaum Ninawa pun memohon kepada Allah dengan merendahkan diri dan menyeru kepadanya untuk meminta pertolongan. Semua ternak unta dan anak-anaknya mengeluarkan suara lenguhan, begitu pula sapi dan anak-anaknya, dan juga kambing dan anak-anaknya. Akhirnya Allah tidak jadi menurunkan azab kepada mereka. Sementara itu Nabi Yunus alaihi salam yang sedang pergi mengembara meninggalkan kaumnya, tibalah di sebuah pantai dan menaiki perahu bersama suatu kaum. Ketika perahu itu berada di tengah lautan, tiba-tiba datang badai dan perahunya pun oleng. Para awak kapal pun merasa takut akan tenggelam karena keberatan penumpang. Maka mereka pun mengadakan undian untuk menentukan siapa yang bakal dilemparkan ke dalam laut untuk meringankan beban muatan perahu. Akhirnya undian pun jatuh ke tangan Nabi Yunus. Namun mereka menolak, tidak mau melemparkan Nabi Yunus ke lautan. Lalu dilakukan undian lagi. Ternyata kali itu undian jatuh ke tangan Nabi Yunus lagi. Mereka pun menolak, lalu mengadakan undian yang ketiga. Namun undian yang ketiga pun jatuh ke tangan Nabi Yunus. Dan akhirnya Nabi Yunus pun menerima takdirnya untuk menceburkan diri agar demi menyelamatkan perahu yang oleng. Pada saat itu Allah pun telah memerintahkan kepada seekor paus dari Laut Hijau. Allah telah memerintahkan kepada paus itu, janganlah kamu memakan secuil pun dari dagingnya. Jangan pula mematahkan tulangnya, karena sesungguhnya Yunus itu bukanlah rejeki makananmu, melainkan perutmu. Aku jadikan sebagai penjara buatnya. Ketika Yunus telah berada di dalam perut seekor paus, ia menduga dirinya telah mati. Kemudian ia pun menggerakkan kedua kakinya, ternyata masih bergerak. Lalu ia bersujud di tempatnya dan menyeru kepada Tuhannya. Dan Nabi Yunus pun tinggal di dalam perut paus selama 40 hari. Dan di dalam perut paus tersebut Nabi Yunus seraya berdoa,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Quran Surah Al-Anbiya 87. Melihat Nabi yang sudah mengakui kesalahannya lantaran meninggalkan umatnya dalam kondisi marah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan beliau. Dalam surah Al-Anbiya ayat 88, maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Akhirnya Allah memerintahkan kepada paus tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus, sehingga beliau pun terdampar di daratan yang tandus. Hal ini dikisahkan Allah dalam surah As-Saffat ayat 145 sampai 116. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Alhamdulillah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Terima kasih supportnya. Insya Allah kita bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.